Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan melanjutkan materi kita hari ini dan kita masih membahas tentang poin-poin utama atau materi inti dari dars yang pertama di kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Ya, sekarang kita akan masuk kepada materi yang selanjutnya yaitu isim muzakkar dan muannats ya, isim muzakkar dan muannats. Ya. Jadi dalam bahasa Arab kata benda ya yang kemarin kita sudah bahas tentang isim ya, semua kata dalam bahasa Arab yang tidak berhubungan dengan waktu gitu kan. Dan itu dibagi lagi berdasarkan jenisnya. Ada jenis kata laki-laki dan ada jenis kata perempuan ya. Nah, yang laki-laki namanya muzakkar dan yang perempuan namanya muannats ya, seperti itu ya. Isim berdasarkan jenisnya ada dua gitu ya. Seperti yang kita sebut tadi, ada isim muzakkar ya, ismun muzakkarun, isim muzakkar, dan ada isim muannats ya, ismun muannatsun ya, isim muannats. Definisinya gimana? Ya, isim muzakkar adalah semua isim dalam bahasa Arab yang masuk ke dalam jenis kata laki-laki, baik itu nama manusia, hewan, benda mati, ataupun kata sifat dan yang lainnya. Ya, jadi intinya semua kata dalam bahasa Arab ya yang masuk dalam kategori isim ya, dan dia memang digolongkan oleh bahasa Arab itu sendiri sebagai jenis kata laki-laki ya, baik itu memang dia aslinya punya jenis kelamin ya, jadi memang asli laki-lakinya itu ada jenis kelaminnya, ataupun karena ciri-cirinya yang tidak ada ciri-ciri kata perempuannya maka digolongkan kepada kata atau isim muzakkar ya. Yang kedua isim muannats kebalikannya, yaitu semua isim dalam bahasa Arab yang masuk ke dalam jenis kata perempuan ya, baik itu nama manusia, hewan, benda mati, ataupun kata sifat dan yang lainnya gitu ya. Sekarang kita akan masuk kepada isim yang pertama, yaitu isim muzakkar ya, isim muzakkar. Apa itu isim muzakkar? Ya, isim muzakkar dibagi lagi menjadi dua jenis ya. Isim muzakkar yang tadi kita sudah bahas definisinya itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada hakiki ya, yaitu manusia dan hewan gitu kan. Yang kedua ada al-majazi ya, yaitu benda mati gitu kan. Al-hakiki maksudnya secara hakikat itu memang dia ada alat kelaminnya, atau memang dia itu benar-benar bisa dikatakan punya jenis kelamin ya. Jadi seperti manusia, hewan itu semua ada jenis kelaminnya dan memang nyata gitu kan. Makanya disebut hakiki ya. Hakiki maksudnya hakikatnya ya, realnya itu ada memang jenis kelaminnya. Manusia dan hewan semua ada alat kelaminnya gitu kan. Nah, ada manusia laki-laki, kalau hewan ada hewan jantan. Nah, ini itu masuk ke dalam kategori al-haqiqi. Beda sama majazi. Kalau majazi itu nggak ada alat kelaminnya, tapi dia masuk ke dalam kata yang digolongkan dalam isim muzakkar oleh bahasa Arab itu sendiri ya. Kita masuk ke contoh yang al-haqiqi ya, atau contoh yang secara hakikat ya. Contoh ada Muhammad, Umar ya. Muhammad, Umar jelas itu laki-laki gitu kan, jelas. Dan memang ada alat kelaminnya ya. Secara hakikat memang real ada gitu kan. Ada waladun, artinya anak laki-laki, kemudian ada rojulun, rojulun laki-laki dewasa gitu kan. Seperti itu ya. Kemudian di bawahnya ada contoh dari hewan, ada asadun. Asad artinya singa ya. Jelas singa itu ada laki-lakinya gitu kan. Ada hison. Hison juga laki-laki. Kemudian ada dikun. Dikun artinya ayam jantan gitu ya. Selanjutnya dari benda mati kita lihat ada seperti qalamun, qamarun, kitabun, kursiyun. Nah, ini semua tidak ada alat kelaminnya ya, semua benda mati ya. Tapi karena tidak ada ciri-ciri muannas atau ciri-ciri isim perempuan, maka dia masuk ke dalam kategori kata laki-laki ya. Jadi qalamun, qamarun, kitabun, kursiyun. Nah, ini semua laki-laki. Itu sebagaimana kita tahu
kalau ini isim laki-laki atau isim perempuan, isim muzakkar atau isim muannats. Bagaimana kita tahu? Bagaimana kita membedakannya? Sementara dia adalah benda mati gitu ya. Nanti kita akan masuk ke pembahasannya di isim muannats, tentang ciri-ciri isim muannats. Nanti kita paham. Berarti yang tidak ada ciri-ciri isim muannats, dia berarti isim muzakkar ya. Demikian. Kita masuk ke isim muzakkar dulu. Untuk isim muannats kita lanjut di video yang selanjutnya ya, agar tidak terlalu panjang. Syukran, jazakumullahu khairan.